sekarang bekerja menjadi penjahit, entah masih hidup atau tidak, saya belum melacaknya lagi. Kalau Winarno, anaknya alias cucunya Muso, anaknya Paulus Al-Ghadri, ya, meninggal tahun 2002 yang lalu. Nah, ini sebagai bukti bahwa paham komunis itu yang mengembangkan adalah orang-orang yang ahli agama, khususnya agama Islam. Dan diantaranya adalah orang-orang yang pandai berbicara. Ya. Kalau Pak Karno pandai berpidato, berbicara, itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan bangsa. Tapi kalau Muso Al-Munawar dan Fahrul Barokbah, ya, Sofyan Barokbah itu untuk menyusup, menguasai, ya, bangsa, untuk merubah kiblat bangsa. Dan mereka rata-rata adalah Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu anggota parlemen, termasuk wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, lahir di Samarinda. Ya. Dihukum sampai tahun 1984, keluar sebentar lalu meninggal dunia. Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Marga Barokbah itu ya Ba'alawi, ya Habib. Tadi admin belum menyiapkan khidmatul asyirah. Barokbah, Habib Ba'alawi, duriannya Alwi bin Ubaidillah, ya Habib. Itu yang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahirnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, dihukum di Balikpapan, lalu keluar dari hukuman beberapa waktu, nggak ada setahun, meninggal dunia. Karena perannya sangat utama dalam perkembangan PKI di daerah Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalau yang Sofyan, Ahmad Sofyan Barokbah Habib itu kelahiran Banjarmasin, tapi pergerakannya lebih banyak di Kalimantan Barat, di Pontianak. Di antaranya beliau bersama komunis keturunan Cina Singkawang memberontak, bahkan sempat merampas seratusan lebih pucuk senjata, senjata ringan dan berat di Papter Auri Sanggoledo Sintang, ya, Kalimantan Barat itu, lalu memberontak, akhirnya mati ditembak. Umurnya cuma nggak lama, 48 tahun. Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Kalau Habib Fahrul Barokbah itu Kalimantan Timur, Habib Ahmad Sofyan Barokbah itu meninggal di Kalimantan Barat, Pontianak, di hutan-hutan. Meninggalnya itu sulit dievakuasi dari hutan. Nah, Habib itu, Habib. Apakah dijamin surga? Nggak ada jaminan surga. Nah, apakah keturunan Rasulullah? Palsu. Palsu. Ya, sama dengan Habib Ahmad Aidit. Nah, jadi kalau ada ceramah dari Habib seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya akting belaka. Karena apa? PKI itu di depan matamu, keluargamu sendiri, gitu loh, yang memecah belah bangsa ini. Kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung misalkan, ya, mengarang buku PKI, loh Kang, sampai nggak tahu sejarah PKI awal, PKI kedua. Siapa mereka? Mereka itu dari kalangan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita. Lalu dipercaya sampai sekarang. Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan. Karena apa? Umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya Kanjeng Nabi, darah Nabi. Ya, inilah yang namanya penyusupan. Di zaman pembaharuan ada penyusupan. Sama seperti lagunya Bang Haji Oma Irama yang saya nyanyikan tadi. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi. Siapa yang benar-benar tulus demi bangsa ini atau sebaliknya. Dan kita mampu menilai siapa yang
selama ini berakhlakul karimah atau berakhlak adzamimah atau madmumah. Ya, sekarang sudah mulai terlihat semua karakter aslinya bagaimana. Kita bisa menilainya tanpa harus saya mengatakan dengan perkataan yang kotor seperti perkataan mereka. Nggak perlu. Jenengan sendiri yang menilainya. Dan bangsa ini sudah cerdas semua. Saya yakin di era zaman penuh teknologi, alat-alat canggih seperti ini masih ketinggalan informasi itu sangat disayangkan. Dan kalau bisa secara bertahap, santri-santri kita yang mondok di pesantren-pesantren yang tidak jujur kiainya, tinggalkan saja. Secara bertahap loh, secara bertahap tinggalkan saja. Kalau toh misalkan pengasuh pondok pesantren itu masih ngaku-ngaku darah suci Nabi, saya keturunan Nabi, kamu harus totalitas menghormati. Tinggalkan saja secara bertahap. Tolong wali-wali santri ya, kalau mau mondokkan putra putri ya harus milih ya guru yang tepat. Karena kalau salah maka bahaya masa depannya. Saya kemarin dipesan sama Kang Masnya, Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji dari Pamutan Rembang, Jawa Tengah, yang beliau berada di keluarga Mbah Yai Mutamakin Hajen Argoyo Sopati, tapi mendirikan pesantren di Yogyakarta. Tapi pesantrennya pesantren yang modern. Pesantren yang mendidik santri tidak hanya paham ilmu agama saja, tapi paham ilmu pertanian, ilmu bisnis untuk masa depan. Tidak hanya paham kitab kuning saja, tapi juga ada pendidikan formalnya. Termasuk ya mulai dari dasar, menengah, pertama, atas, lalu ada jenjang kuliatul muallimin wa kuliatul muallimatnya. Nah, yang penting itu keterampilannya itu. Nggak usah mondok di pondok saya, nggak usah. Pondok saya ini khusus. Saya nggak menerima santri banyak, karena santri-santri di pondok saya ini adalah khusus bagi fakir miskin, yatim piatu, dan du'afa. Jadi saya nggak promo ya, pondokkan saja ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman, pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Ahmad Tamamunji, pondok pesantrennya Gus Hasan Sarif, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli, ya sana saja, jangan di pesantren saya. Kalau pesantren saya terbatas, karena khusus untuk kalangan terbatas juga. Karena gratis semua, nggak ada biaya sama sekali. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita sebagai wali santri mendidik putra-putri kita, jangan salah asuh, salah asah, nanti salah asih nantinya. Ini secara bertahap. Kalau memang toh pesantren yang dikelola oleh habaib itu netral, ya nggak apa-apa, tetap bertahan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau memang ragu atau merasa aneh hasil didikannya, ya keluar saja. Karena di sana itu penuh dengan program cuci otak, ya. Program brainwashing yang terus-menerus, ya. Itu yang paling berbahaya. Nah, inilah yang namanya nanti akan meremehkan budaya kita. Dengan kiai saja nggak mau hormat. Lulusan pondok-pondok pesantren dari kalangan habaib ya nggak semuanya. Ada yang seperti pernah saya sampaikan, yakni meremehkan kiai-kiai setempat. Lah, itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Guru saya itu keturunan Kanjeng Nabi asli, ilmunya langsung nyambung sampai Rasulullah SAW. Meremehkan. Nah, inilah yang tidak baik. Demi anak dan generasi kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan, penyusup-penyusup itu adalah anggota PKI yang berasal dari penggedenya siapa? Dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya. Musa Al-Munawar Al-Qadri, Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu adalah penyusup-penyusup. Kalau seandainya PKI menang, ya kita akan habis semua. Habis semua. Seandainya pemberontakan di Madiun 48 menang, habis kita semua.